Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Tri Prabowo, NPM 2114151043. Saya akan membawakan presentasi Pancasila sebagai manajemen konflik antar umat agama di Indonesia, yang ditulis oleh Hamdan Arif Hanif. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Masyarakat Indonesia sangatlah beragam dan multikultural, baik dalam hal budaya maupun dalam sistem kepercayaan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keanekaragaman dalam kebudayaan ras, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat di Indonesia tersebar di seluruh pulau yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Masyarakat yang heterogen akan mengalami hal-hal yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari, seperti bertutur kata, cara berbusana, dan tata cara peribadatan antar agama suatu dengan agama yang lain. Setelah proses reformasi tahun 1998, negara Indonesia tidak henti-hentinya mengalami berbagai macam konflik, khususnya konflik antar umat beragama yang berujung pada kerusuhan, pertikaian dan bahkan perang antar golongan. Hal demikian sangat tidak dibenarkan, mengingat Indonesia adalah negara yang dibangun dengan landasan dasar dan ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Konflik di Indonesia bukan dengan tiba-tiba. Kurangnya rasa toleransi adalah pemicu utama terjadinya konflik yang sering muncul di kalangan masyarakat beragama. Hal ini dirasa sangat merugikan. Dengan munculnya konflik pada suatu wilayah atau masyarakat tertentu dan menyulut konflik masyarakat lainnya yang ikut terprovokasi untuk membuat konflik baru dengan dalih-dalih balas dendam atas perbuatan terhadap saudaranya di sana. Sebetulnya dalam landasan ideologi Pancasila telah dijelaskan makna perbedaan yang ada dan menyatukan keberagaman yang ada dengan satu tujuan, yaitu kesatuan untuk kemajuan bersama. Egoisme dan kurangnya pemahaman terhadap dasar negara ini sendiri yang dinilai menjadi sumber utama konflik itu terjadi, khususnya konflik antar umat beragama di Indonesia. Pancasila adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum, kolektif, serta realisasi. Pengamalan Pancasila yang bersifat khusus dan konkret. Indonesia dengan keberagaman yang ada memiliki beberapa permasalahan terkait dengan konflik kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya yang sering terjadi antar umat beragama. Konflik tersebut biasanya disebabkan oleh sikap intoleran serta minimnya pemahaman kaitan dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Untuk menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, ke depannya ada salah satu solusi, yaitu dengan cara menekankan kembali dan memahamkan kembali atas dasar-dasar negara Republik Indonesia, khususnya Pancasila yang mana sebagai landasan teori dalam menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia ini. Sebelum itu terdapat beberapa masalah yang sering timbul kaitannya dengan konflik antar umat beragama di Indonesia. Masalah-masalah itu diantaranya: 1. Apa yang menyebabkan konflik antar umat beragama di Indonesia dan bagaimana upaya? Bagaimana konsep gerakan pemahaman Pancasila sebagai manajemen konflik antar umat beragama? Apa saja kebijakan pemerintah dan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pancasila?
Yang kedua adalah metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka library research, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, dan internet, serta referensi lain yang relevan guna menjawab bagi rumusan permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan, yaitu pendekatan konsep studi kepustakaan, dilengkapi data primer yang diambil dari wawancara langsung kepada golongan tertentu untuk memberikan tanggapan dan komentar terkait penelitian ini. Karena penelitian ini nantinya akan memunculkan teori dan gagasan kaitannya pencegahan dan penghapusan konflik yang sering terjadi sampai saat ini. Yang ketiga ada pembahasan. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2007 bersama-sama dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjalanan sejarah eksistensinya, Pancasila sebagai dasar filsafat negara negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung di balik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dengan lain perkataan, dalam kedudukan yang seperti ini, Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan bernegara Indonesia, melainkan direduksi, dibatasi, dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu. Yang kedua ada Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi berasal dari kata Yunani, yaitu iden yang berarti melihat, atau ide yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah, pikiran, dan kata lagi yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau sins dan ideas sebagai ideologis suatu bangsa serta sebagai pandangan dan pegangan hidup masyarakat. Pancasila haruslah bersifat universal, mencakup segala macam nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia serta menjadi orientasi dalam hidup oleh seluruh masyarakatnya. Sebagai ideologi bangsa, maka keberadaannya selalu diimplementasikan ke dalam perilaku kehidupan dalam rangka bangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kalau dikaji dari butir-butir kelima sila dalam ideologi Pancasila tersebut, sebenarnya sudah mencakup gambaran pembentukan karakter manusia Indonesia yang ideal. Gambaran pembentukan manusia seutuhnya itu dapat diilustrasikan pada sila pertama, bersifat sebagai manusia di Indonesia berhubungan dengan Tuhannya atau kepercayaannya. Pada sila kedua tergambar bagaimana manusia Indonesia harus bersikap hidup dengan orang lain sebagaimana layak manusia yang punya pikiran dan akhlak, hingga dia bisa bersikap sebagai makhluk yang tertinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya, yaitu binatang. Sila ketiga menerangkan bagaimana manusia Indonesia menciptakan satu pandangan betapa pentingnya arti persatuan dan kesatuan bangsa daripada bercerai-berai, seperti pada pepatah, bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Sila keempat telah menegaskan bagaimana manusia Indonesia mengimplementasikan cara bersikap dan berpendapat serta memutuskan suatu menyangkut kepentingan umum secara bijak demi kelangsungan kehidupan demokrasi yang terlindungi antara menyuarakan hak dan kewajiban berimbang dalam mengimplementasikannya. Pada sila kelima dijabarkan bagaimana manusia Indonesia mewujudkan suatu keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia itu sendiri.
Dari penjabaran kelima tersebut di atas, maka sudah sepantasnya bahwa Pancasila beserta kelima sila itu layak dijadikan sebagai pandangan yang dan pegangan hidup, serta dijadikan sebagai pembimbing dan dalam menciptakan kerangka berpikir untuk menjalankan roda demokratisasi dan diimplementasikan dalam segala macam praktik kehidupan menyangkut berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Kedua, konflik agama di Indonesia. Konflik antar umat beragama telah terjadi sejak adanya umat beragama itu sendiri. Indonesia memiliki kasus kekerasan atas nama agama sejak lama, namun kekerasan tersebut meningkat tajam pasca reformasi politik 1998. Seiring dengan menguatnya gerakan Islam radikal, konflik-konflik yang menyangkut masalah agama tersebut terus meningkat hingga pada sepanjang tahun 2011. Setara Institut mencatat 244 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan yang mengandung 299 bentuk tindakan yang menyebar di 17 wilayah pemantauan dan wilayah lain di luar wilayah pemantauan. Ada 5 provinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi, yaitu nomor 1 adalah Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 57 peristiwa. Dan Sulawesi Selatan memiliki 45 jumlah peristiwa, dan Provinsi Jawa Timur memiliki 31 peristiwa, dan Provinsi Sumatera Utara jumlah peristiwanya 24, dan Provinsi Banten jumlah peristiwanya 12. Adapun beberapa kasus konflik agama yang terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu, maupun dewasa, ini adalah konflik agama di Poso adalah bagian dari konflik individu yang kemudian merembes lebih luas sebagai menyentuh ke level agama. Padahal bila merujuk pada akar sejauhnya, bahwa awal mula terjadinya konflik bertumpu pada subsistem budaya, dalam hal ini menyangkut soal suku dan agama. Dua unsur inilah yang kemudian mengemuka dan menjadi bom waktu bagi perpecahan umat beragama di Poso. Kasus pembukaan masjid di Tolikara, Papua. Kasus ini bermula ketika umat muslim Tolikara hendak melaksanakan sholat Idul Fitri. Tiba-tiba datanglah sekelompok massa yang berteriak untuk menghentikan aktivitas ibadah umat muslim tersebut. Selain pelarangan untuk pelaksanaan ibadah, umat Kristen di Tolikara juga melakukan pembakaran kios-kios dan masjid. Kasus penistaan agama oleh Gubernur Jakarta merupakan kasus yang masih sangat hangat di benak kaum muslimin Indonesia. Bahkan hingga tulisan ini dibuat, kasus tersebut masih dalam pantauan dan proses penyelesaian. Faktor-faktor penyebab konflik antar umat beragama. Perbedaan dalam agama melahirkan konsep maupun pandangan yang berbeda pula di dalamnya. Menurut Taufikur Rahman, Kasubag Hukman dan Kerukunan Umat Beragama, Kanwil Kemenak, Provinsi Jawa Tengah, disebabkan oleh adanya fanatisme dan eksklusivisme berlebihan pada masing-masing penganutnya. Faktor fundamentalisme dan eksklusifisme berlebihan pada faktor agama, tetapi merupakan faktor sikap yang ditunjukkan oleh umat dan pengamat agama. Adapun beberapa faktor-faktor penyebab konflik antar umat beragama dapat dijelaskan sebagai berikut. Pendirian rumah ibadah. Konflik antar umat beragama sering terjadi akibat adanya komunikasi yang buruk antar masyarakat dengan pemerintah sebagai pemberi izin, sehingga tidak sedikit
muncul perselisihan ketika suatu kelompok masyarakat yang bermaksud membangun rumah ibadah dan sudah mengantongi suatu izin dari pemerintah tetapi belum dari masyarakat sekitar lokasi pendirian. Kasus konflik antar masyarakat dalam pendirian rumah ibadah terdapat 39 kasus dan sebanyak 70% berada di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Doktrin jihad, kasus yang mungkin akan terus teringat di benak kita yaitu kasus bom Bali yang menewaskan banyak orang. Pengakuan pelaku bahwa hal tersebut merupakan perjuangan di jalan agama dengan nama jihad. Islam memang mengenal konsep jihad di dalamnya, tetapi bukan jihad yang dimaksud oleh para pelaku bom Bali tersebutlah yang diinginkan dalam Islam, yaitu membunuh orang yang tak bersalah yang disebabkan oleh doktrin-doktrin tertentu. Jihad memang merupakan aspek agama yang paling sering ditafsirkan secara secara dangkal akibat setengah-setengahnya pemahaman terhadap agama. Yang ketiga adalah ekonomi. Konflik antar umat beragama juga terjadi oleh faktor ekonomi, sebagaimana yang terjadi dalam konflik yang terjadi di Kalimantan antara etnis Dayak dan Madura yang mayoritas etnis Dayak beragam Kristen dan nenek moyang sementara Madura adalah Islam. Konflik ini bukan semata-mata masalah etnis dan agama saja, akan tetapi ada faktor ekonomi yang mana orang Madura sebagai warga pendatang dan menguasai sebagian besar roda ekonomi yang ada di bumi Borneo. Sementara etnis Dayak merupakan suku pribumi sehingga konflik bisa pecah sebegitu dahsyatnya. Pancasila sebagai manajemen konflik. Indonesia ini sering dihadapkan dengan konflik berkepanjangan yang muncul dan disebabkan oleh rodanya rasa toleransi dan suatu golongan terhadap golongan lain, terutama pada masalah agama. Manajemen konflik sendiri sangatlah penting diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Manajemen sendiri adalah seni untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan orang lain. Maka dari itu, pimpinan suatu organisasi dalam hal manajer bertugas mengatur organisasinya untuk mencapai tujuannya. Karena jika konflik antar umat beragama tidak diselesaikan secepatnya dan tidak ada jalan keluarnya, maka sangat merugikan Indonesia kaitannya dengan perkembangan politik ekonomi dan aspek lainnya, karena kemajuan bangsa Indonesia sangatlah perlu didukung oleh masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat belum berada dalam satu tujuan yang sama sulit, pastinya Indonesia dalam mengembangkan hal lainnya kaitannya untuk kemajuan Indonesia. Dalam dimensi sosiologis, agama seringkali memiliki fungsi laten sebagai pemecah outgroup dan sekaligus fungsi manifest sebagai perekat in-group. Cacat ini hanya bisa dijembatani melalui konsekuensi bersama yang antara lain melalui Pancasila dan dibutuhkan untuk merevitalisasi Pancasila, yaitu yang pertama adalah bagaimana agar Pancasila dicoba dijadikan School of Thought bangsa Indonesia. Kajian-kajian ilmiah tentang Pancasila seperti yang pernah dirintis Prof. Mulyarto nampaknya perlu dihidupkan kembali. Kedua, agar Pancasila memiliki kesaktian, maka ia harus benar-benar digunakan sebagai alat untuk menyisir seluruh kebijakan pemerintah atas Plexos Budankam selama ini. Tidak ada alat penyisir yang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelewengan Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus bersedia untuk direvisi dan diperbaharui, direaktualisasi, dan tidak dimitoskan
menjadi sebuah kesaktian semu. Yang keempat ada kesimpulan, dalam sila-sila Pancasila dijabarkan bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia yang berkebutuhan sampai bersatu dan juga keadilan bagi seluruhnya, akan tetapi banyak kalangan yang belum mengerti dan belum menjadikan Pancasila ini sebagai pedoman, sehingga masih banyak terjadi peristiwa yang hanya disebabkan hal-hal perselisihan kecil dan menulut konflik antar golongan dan berdampak besar. Di Indonesia, kekerasan atas nama agama sering terjadi sejak dulu juga. Kekerasan tersebut meningkat tajam pasca reformasi politik 1998 seiring dengan menguatnya gerakan Islam radikal dan juga gerakan-gerakan yang menyulut kemarahan golongan lain. Konflik ini sangat menghambat eksistensi perkembangan Indonesia untuk maju. Mengapa demikian? Karena negara Indonesia berkembang bukanlah didukung oleh satu aspek semata dan satu pihak saja, akan tetapi dibutuhkan semua pihak yang memajukan Indonesia ke depan nanti. Maka dari itu dibutuhkan eksistensi Pancasila untuk senantiasa mengawal jalannya kehidupan masyarakat Indonesia dan berbangsa dan bernegara. Agama membutuhkan Pancasila yang menyelesaikan keterbatasan khususnya dalam mempertemukan kehendak bersama antar agama dan mereduksi ikatan primordial yang potensial menghadirkan konflik. Apa yang dibutuhkan untuk merevitalisasi Pancasila? Pertama adalah bagaimana cara Pancasila dicoba dijadikan School of Thought Bangsa Indonesia. Kajian-kajian ilmiah tentang Pancasila seperti yang pernah dirintis Prof. Mukyarto. Kedua adalah Pancasila memiliki kesaktian, maka ia harus benar-benar digunakan sebagai alat untuk menyisir seluruh kebijakan pemerintah atas Plexus Budan Kam sekama itu tidak ada alat penyisir yang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelewengan Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus bersedia untuk direvisi, diperbarui, direaktualisasi, dan tidak dimitoskan menjadi sebuah kesaktian semu. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.